Matthew McConaughey itu punya seperangkat aturan hidup yang, ya, agak aneh. Ini bukan sekedar nasihat biasa loh. Ini tuh kayak sebuah kerangka berpikir yang kuat banget buat ngadepin tantangan dan nemuin makna hidup. Yuk kita bedah bareng-barang filosofinya. Coba dengerin pengakuan dari Matthew McConaughey sendiri nih. Saya menyabotase karir saya sendiri. Wah, gila kan? Pernyataan ini jelas. Langsung bikin kita bertanya-tanya. Nah, ini dia nih inti pembahasan kita. Kenapa coba seorang bintang yang lagi di puncak-puncaknya malah sengaja ninggalin semuanya? Jawabannya, seperti yang bakal kita lihat bareng-bareng, ternyata adalah serangkaian pelajaran hidup yang luar biasa kuat. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu dasarnya. McConaughey itu dibesarkan dengan apa yang dia sebut logika penjahat. Kedengarannya aneh ya, tapi ini adalah pola asuh yang penuh kontradiksi, tapi justru itulah yang ngebentuk karakternya. Coba deh bayangin dinamikanya. Di satu sisi, ibunya tuh selalu memompa egonya, bilang, jalan tuh seolah-olah kamu yang punya tempat ini. Tapi, di sisi lain, begitu dia mulai sombong dikit aja, orang tuanya bakal langsung celep nurunin dia ke bumi. Nah, keseimbangan yang aneh inilah yang jadi fondasi dia. Dan nilai-nilai ini, wah, ditanamkannya keras banget. Ada satu cerita terkenal, waktu dia nggak bisa nyalain mesin pemotong rumput, terus bilang, aku nggak bisa. Ayahnya datang, nyalain mesinnya dengan gampang, terus bilang, lihat nak, kamu tuh bukannya nggak bisa, kamu cuma lagi kesulitan. Dalam banget kan? Pelajaran yang nggak bakal dia lupa seumur hidup. Nah, fondasi ini nggak butuh waktu lama buat diuji. Ujian besarnya yang pertama datang pas dia mutusin buat tinggal setahun penuh di Australia. Coba bayangin ya, umurnya 18 tahun, punya segalanya. Nilai bagus, punya duit, mobil, populer. Pokoknya lagi di puncak masa remajanya lah. Dan di saat semua lagi sempurna-sempurnanya, dia sengaja milih buat ninggalin semua kenyamanan itu. Gila, langkah yang berani banget. Tapi kenyataannya, wah, jauh banget dari harapan. Dia ngerasa terisolasi, susah banget bergaul, dan ngerasa hidupnya kayak jalan mundur. Setiap hari itu isinya perjuangan. Dan disinilah titik baliknya. Dia udah janji, cuma dengan jabatan tangan loh, buat tinggal di sana setahun penuh. Jadi pulang lebih awal itu bukan pilihan sama sekali. Nggak peduli sesulit apapun kondisinya. Parasut buat kabur itu nggak bakal dia tarik, titik. Nah, dengan menghapus opsi buat menyerah, rintangan itu sendiri malah jadi sumber kekuatan. Dia mulai nemuin kepuasan dari kemampuannya buat bertahan. Dan ini yang ngebentuk identitas baru di dalam dirinya. Pelajaran dari Australia ini akhirnya jadi prinsip utama hidupnya. Jangan pernah setengah-setengah. Dan prinsip ini bakal dia terapin di 2 momen paling menentukan dalam hidupnya. Momen pertama, waktu dia lagi di jalur cepat buat jadi pengacara, sebuah jalan yang kelihatannya aman banget. Terus suatu hari, dia nekat nelpon ayahnya buat ngasih tahu keputusan yang bakal mengubah hidupnya. Dia mau masuk sekolah film, dan respon ayahnya brilian banget. Dia nggak marah, nggak kecewa. Dia cuma ngasih restu dengan satu syarat yang sederhana tapi kuat banget. Baiklah, jangan setengah-setengah. Kalimat itu, wah, itu jadi landasan peluncuran buat masa depannya. Lompat bertahun-tahun kemudian, dia udah di puncak kesuksesan. Jadi raja film komedi romantis. Tapi, justru kesuksesan itu malah terasa kayak penjara. Dia kangen sama tantangan, sama kualitas kerjaan. Sesuatu yang udah nggak dia temuin lagi di film-film romcom. Terus, seberapa besar komitmennya buat berubah? Sebesar ini, 14,5 juta dolar. Ya, Anda nggak salah dengar. Itulah jumlah tawaran buat satu film komedi romantis yang dia tolak mentah-mentah demi ngejar sesuatu yang lebih bermakna. Dengan bilang nggak, dia itu kayak ngirim pesan yang jelas banget ke Hollywood. Gue nggak bisa disewa. Butuh waktu sih, 20 bulan, hampir 2 tahun. Tapi akhirnya, Hollywood ngerti. Dan peran-peran yang mengubah karirnya mulai datang. Kayak di film Dallas Buyers Club. Nah, semua pengalaman ini pas di Australia, waktu pindah ke sekolah film, dan pas ninggalin romcom, semuanya ngebentuk sebuah filosofi inti. Kita sebut aja, miliki, jangan sewa. Mentalitas pemilik itu artinya investasi total. Entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau tujuan hidup. Anda masuk dengan niat buat jalanin semuanya 100%, tanpa mikirin jalan keluar sama sekali. Sebaliknya, ada mentalitas penyewa. Ini jalur yang paling gampang. Anda nggak pernah benar-benar komit. Begitu ada tantangan pertama, Anda langsung cari pintu keluar. Ini cara buat ngehindarin rintangan, bukan ngadepin. Nah, ini pertanyaan buat kita semua nih. Coba deh pikirin, apa sih yang lagi kita sewa dalam hidup kita sekarang? Mungkin kerjaan,
hubungan, atau proyek pribadi. Di area mana kita bisa berubah dari sekedar nyewa jadi benar-benar memiliki. Oke, ini ngebawa kita ke pelajaran terakhir. Sebuah pergeseran cara pandang yang jadi kunci keberaniannya selama ini. Ini semua berawal dari sebuah kehilangan yang besar. Waktu ayahnya meninggal, McConaughey bilang dunianya itu jadi datar. Maksudnya, dia berhenti memuja-muja sesuatu. Dia mulai berinteraksi dengan orang, tempat, atau pencapaian secara setara, eye level. Nah, ini bedanya. Kalau kita cuma terkesan, kita itu cuma penonton pasif di pinggir lapangan. Tapi kalau kita terlibat, kita jadi pemain di dalam arena. Kita ikut main dengan jujur, berani, dan jadi diri sendiri. Dan disitulah kehidupan yang sesungguhnya dimulai. Jadi pada akhirnya, seluruh filosofi ini intinya cuma satu. Rintangan itu bukan buat dihindari, tapi justru itulah yang ngasih kita bentuk dan kekuatan. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Rintangan apa yang akan Anda pilih untuk membentuk hidup Anda?